setelah mengumumkan dan menandatangani komitmen menuju klaster industri net zero dalam B20 Summit pada rangkaian KTT G20 November 2022 lalu, JABK mewujudkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap dan membentuk JABK Net Zero Forum. PLTS Atap ini diresmikan pada tanggal 11 Januari 2023 dan diiringi oleh pembentukan JABK Net Zero Forum sebagai suatu wadah untuk perusahaan-perusahaan di kawasan industri JABK untuk melakukan sharing knowledge, membentuk partnership, dan mengadvokasi policy untuk mewujudkan solusi dekarbonisasi di kawasan industri JABK. Pembentukan Gen Z Forum merupakan suatu wadah untuk berkolaborasi terkait dekarbonisasi untuk mewujudkan kawasan industri net zero, di mana target Gen Z Forum adalah menjadi karbon netral di tahun 2050. Peresmian terbentuknya Gen Z Forum ditandai dengan pemberian plakat apresiasi untuk perusahaan yang menjadi co-signatory Net Zero Industrial Cluster dalam rangkaian B20 Summit lalu, yaitu Hitachi Astemo, Unilever, dan L'Oreal bersama Pertamina. Pembentukan Gen Z Forum juga merupakan suatu wadah untuk berkolaborasi terkait dekarbonisasi untuk mewujudkan kawasan industri net zero, di mana target JABK Net Zero Forum adalah menjadi karbon netral di tahun 2050. Iya, pertama saya ucapkan selamat ya ke JABK. Ini upaya besar dan hasilnya menurut saya sangat strategis. Kita ke depan memang akan mendorong pemanfaatan energi terbarukan secara meluas, khususnya untuk PLTS ya. PLTS di kawasan-kawasan industri, kami sedang merevisi regulasi yang terkait, dan ini hal yang sangat strategis bagaimana membawa industri, baik itu industrinya ataupun kawasannya menjadi green industrial park, industrial cluster. Ke depan, upaya-upaya ini akan terus didorong oleh pemerintah dan kami memerlukan support penuh dari kawasan industri juga dari industrinya sendiri. JABK Net Zero Forum atau kita singkatnya Gen Z ini adalah sebuah bentuk komitmen kawasan industri JABK untuk menuju kawasan industri bebas emisi atau nol emisi di tahun 2050. Nah, kita tahu banyak perusahaan di kawasan ini yang mereka punya masing-masing komitmen terhadap pencapaian net zero, tapi untuk bisa memahami dan menyepakati jalannya ke sana, ini perlu proses komunikasi. Jadi Gen Z Forum ini yang diluncurkan oleh JABK bersama para tenan berperan sebagai sarana untuk satu, sharing knowledge, sharing pengalaman. Kemudian yang kedua, membangun partnership, kerjasama. Dan yang ketiga, mengadvokasi atau mendorong policy, ya, kebijakan yang akan bisa mendukung dan memudahkan perusahaan-perusahaan di kawasan industri JABK mencapai net zero di tahun 2050 sebagai targetnya. PLTS Atap ini merupakan kolaborasi antara JABK bersama Pertamina melalui Pertamina New and Renewable Energy dengan dibangunnya di dua lokasi, yaitu Water Treatment Plant 1 dan Water Treatment Plant 2 dengan total kapasitas 230 kW. Ya, ini merupakan strategis inisiatif buat Pertamina New Renewable Energy karena kita melihat JABK itu merupakan leading industrial estate di Indonesia. Itu banyak memiliki tenan-tenan yang berkualitas tinggi, yang hampir semuanya memerlukan solusi green ya, solusi reduce emisi karbon, sehingga kita melihat ini merupakan suatu captive market yang bisa kita garap bersama untuk bisa menurunkan emisi karbon. Untuk mencapai dekarbonisasi sendiri, membutuhkan kolaborasi yang kuat oleh perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kawasan industri JABK. Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT seperti PLTS menjadi salah satu solusi yang mulai digencarkan di kawasan industri JABK. Oleh karena itu, melalui Gen Z Forum, JABK menggandeng para tenan untuk bersama-sama menyusun peta jalan atau roadmap untuk kawasan ini mencapai net zero di tahun 2050.
Saat ini, sudah terdapat 8 perusahaan di kawasan industri Jababeka yang telah mengaplikasikan PLTS atap dengan total kapasitas lebih dari 3,2 MW dan paling tidak lebih dari 4 MW di dalam proses pembangunan. Cahyadi Raharja selaku Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur mengajak para tenan dan perusahaan utilitas pemegang wilayah usaha di kawasan industri Jababeka mulai dari PLN, Cikarang Listrindo, hingga Bekasi Power untuk berkontribusi dan bersama-sama mewujudkan klaster Jababeka Net Zero. Klaster Jababeka Net Zero ini juga akan dibahas dalam WEF Annual Meeting pada tanggal 16 sampai 20 Januari 2023 di Davos. PLTS sebagai energi terbarukan adalah salah satu dari banyak solusi lainnya untuk dekarbonisasi di kawasan industri seperti efisiensi energi, pengolahan sampah untuk sirkular ekonomi, eksplorasi pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya aktivitas net zero adalah konsep awalnya adalah sustainability. Jadi sustainability itu pada dasar intinya adalah keseimbangan antara bagaimana kita mengelola people dan planet dan profit. Jadi untuk proses itu tentunya aktivitas ini akan bisa memenuhi keseluruhannya. Bukan hanya kita melakukan aktivitas mendapatkan energi hijau dengan cara apapun yang harus dilakukan, tapi juga ada manfaat ekonomi dan manfaat yang terkait untuk bagaimana people yang ada di situ. Nah, dan kita sadari bahwa sebenarnya net zero bukan kewajiban dari perusahaan ataupun di pemerintah atau siapa. Saat ini adalah kewajiban setiap individu di seluruh dunia pada dasarnya untuk bagaimana mengupayakan supaya bumi kita terselamatkan. Saya pikir itu. Acara hari ini selain peluncuran dari Jababeka Net Zero atau Gen Z Forum juga adalah peresmian PLTS atap, ya, pembangkit listrik tenaga surya di atap water treatment plant dari Jababeka Infrastruktur. Jadi sekarang produksi air bersih di kawasan Jababeka menggunakan listrik dari energi bersih juga, dari tenaga matahari. Dan ini yang kita harapkan, ya, akan menginspirasi, akan mendorong lebih banyak produksi energi terbarukan dalam kegiatan sehari-hari kita. Sehingga harapannya bumi ini tidak lagi sepanas dahulu, bisa menuju net zero, dan akhirnya bumi yang bukan merupakan warisan nenek moyang kita, tapi merupakan titipan anak cucu kita ini bisa kita jaga keberlangsungannya untuk masa depan. Dengan adanya acara ini diharapkan dapat menjadi aksi nyata untuk mewujudkan dekarbonisasi industri dan menjadi langkah awal untuk Jababeka menjadi kawasan industri net zero. Dari Presiden Eksekutif Klub Kota Jababeka, Jasmina Manda melaporkan.